Aku bobo dulu ya Om Tante. Bye. Bilang. Aku bersyukur banget, terima kasih banget sama kalian yang masih setia nontonin aku. Pendapatan aku yang tertera itu sekitar 63 juta. Welcome back. Aku baru mandi dan make up, habis makan juga. Ini agak luntur ya. Hari ini tepat 1 bulan aku di Indonesia. Aku habis sarapan. Sarapannya sayur lodeh, ikan asin, sambal. Itu nikmat banget. Tapi jujur aku udah mulai nggak betah ada di Indonesia. Bukan berarti nggak menikmati waktu-waktu sama orang tua ya, aku enjoy banget. Tapi karena mungkin suami aku nggak ikut, jadi aku udah belingsatan gitu guys, kalau kata orang Jakarta. Udah tepuguh-puguh, udah nggak jelas, udah galau. Karena mikirin suami di Belanda sendirian, nggak ada yang ngurus gitu. Dia juga sibuk, kasihan banget kayaknya. Tapi aku belum, ya mungkin kayaknya sih aku pas bikin video ini sekarang tanggal 28 Februari ya. Insya Allah kayaknya hari Kamis malam, Kamis tengah malam atau Jumat dini hari, mungkin aku udah bisa pulang ke Belanda. So sekarang hari Senin, ya sekitar 4 hari lagi mungkin ya, insya Allah. Doain aja semuanya sehat, aku sehat. Mungkin kalau besok jadi aku bakalan dioperasi ini bintitannya tuh. Mungkin ya, karena aku belum dapat kabar dari dokter. Terus Hasya alhamdulillah diarenya udah sembuh. Hari ini udah mulai padat lagi pupinya. Dan dia juga udah ceria lagi. Nah, hal yang aku harapkan next stepnya adalah kita PCR-nya negatif gitu. Karena aku memang udah kurangin banget ketemu sama orang-orang dari 2 mingguan ini. Dari pas aku ngurusin dokumen, Hasya sakit, aku juga kemarin sempat kecapean, gak enak badan gitu kan. Dan ya udah, kita lihat aja dulu ya apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Aku pengen boboin Hasya dulu. Sekarang udah mau jam 12. Kita lihat Hasya tadi habis pup dan selalu neneknya yang bersihin, gantiin popok, cebokin. Kata Dennis, enak banget kamu ya, kayak gitu. Udah Hasya diurusin sama neneknya terus kayak gitu. Halo sayang, udah pupinya? Masih main cerat nggak? Udah nggak ya Nek? Bobo yuk, bobo ya, Nenen. Asya, itu lo udah terpana sama koko melon ya. Hey, Syah, bye dulu sama Nenek dong. Iya ngantuk ya, bobo ya sama mama ya, Nenen ya. Oh iya, apa itu? Oh, bebek ya. Biasanya aku kalau sebelum boboin siang Hasya, aku upload video dulu. Pagi bangun tidur tuh aku selalu ngurusin video dulu ya tuh. Jadinya agak lama di sini, kayak upload 6 giga tuh bisa sampai 1 jam. Hasya udah mati-matiin lampu. Kenapa matiin lampu sayangku? Mau bobo? Iya mau bobo. Kus dulu Om Tantenya. Aku bobo dulu ya Om Tante. Bye. Bilang bye dulu dong, bilang bye. Jadi memang karena tadinya aku mau jualan masakan guys, pas aku mudik kali ini mau jual batagor gitu. Tapi karena udah sibuk banget dan capek banget, nggak ada energinya lagi buat jual masakan. So aku istirahat, masak dulu ya.
sebulan ini selama aku mudik. Nanti ke Belanda aku jual masakan lagi. Dan karena aku memang lagi nggak ada income buat jual masakan, makanya aku tetap bikin video aja setiap hari, karena income-nya tuh lumayan banget dari bikin video ini. Bisa membiayai ya semualah yang aku butuhkan gitu. Karena memang kebutuhan pokok aku kan dipenuhin sama suami ya, dinafkahin suami. Jadi apa yang aku dapat dari income video ini bisa buat mudik, bisa buat jajanin anak, bisa buat beli baju, bisa buat beli hampir semua deh. Pokoknya gitu, aku bersyukur banget. Terima kasih banget sama kalian yang masih setia nontonin aku, support aku sampai saat ini. Aku bersyukur banget. Ternyata dengan cara aku bikin video di YouTube tuh kayak bisa juga membuka jalan rezeki bagi orang lain juga, membuka semangat, menularkan energi positif kayak gitu. Halo sayang, bye om tante, aku bobo dulu ya. Iya bye. Hai guys, Asya masih tidur. Sekarang jam 1:30. Aku nggak boleh berisik kalau Asya masih tidur. Tapi di sini aku masih upload, harusnya kan aku upload jam 1 siang. Ternyata internetnya lemot. Udah 2 jam upload, belum beres-beres guys. Sabar ya. Masih di sini masih nunggu 13 menit katanya. Di sini ada monetization. Jadi kalau kalian mau ngasilin duit dari YouTube, video kalian tuh harus bisa dimonetisasi, dimonet gitu loh guys. Monetization di sini YouTube yang bakal taruh iklan di video kalian, tapi ada syaratnya. Nanti aku jelasin ya. Di sini ada display, ada video yang di bawah sini, ada video yang di samping sini. Ada video yang bisa di skip, ada yang nggak bisa di skip. Mau di mana aja taruhnya gitu loh. Hasya ananda Kuiper. Kamu di mana? Mana Abi tua? Mana Abi tua? Tidak ada. Pakai sudokrim karena habis digigit nyamuk ya. Yuk, yuk ke bawah yuk. Ayo ke bawah. Kakinya bisa. Iya, sudah. Ih, kamu pada digigitin nyamuk deh itu. Kakinya juga. Kakinya digigit nyamuk juga tuh. Nih, gigit nyamuk ya, sakit ya? Gatel. Kus dulu om tantenya. Nah, jadi aku tuh mau bongkar koper dulu karena ada daster yang kebawa di situ guys. Aku cerita tentang gimana perjalanan YouTube aku sampai saat ini. Dan the most frequent question, berapakah income atau pendapatan dari channelnya Mama Hasya yang sekarang gitu ya guys ya. Bentar ya guys ya. Bisa. Ya. Hai bun, ya ampun, sampai makeup aku udah luntur lagi, belum cerita-cerita ya guys. Ya udahlah, aku mau makan dulu. Barusan order Gojek nih sop iga. Jadi emang beberapa hari ini karena kita belum belanja-belanja ke supermarket, aku sengaja sih nggak mau banyak keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kita order-order makanan aja biar Nenek Hasya juga nggak capek-capek masak ya Nek. Katanya Nenek Hasya jutek gitu. Gak jutek guys, dia tuh malu-malu gitu ya. Ini sekarang Hasya mau disuapin dulu pakai sop iga non MSG. Kayaknya enak banget ya. Abis ini beneran deh, aku janji bakalan cerita gimana perjalanan YouTube aku dan berapa yang aku hasilkan selama ini. Kita makan dulu guys, yang penting isi tenaga dulu. Nazira nggak mau nih. Ini sebenarnya aku pesen 2 porsi ya guys. Satu lagi masih ada di sini tuh. Cuman mau habisin yang satu ini dulu. Kayak kok seger banget itu makan sop iga, masya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enaknya pakai sambal nih. Pakai sambal guys. Enak banget deh. Segar bun.
Dan nasi juga harus yang berkuah-kuah ya. Enak banget. Apapun makanannya, minum ya. Teh botol sosro. Ini ada es batunya disiapin sama Nenek Hasya. Dek makan dek. Lu Nazira di situ tuh lihat. Dia maunya soto babat. Kalau ini sop iga deh. Sop iga. Soalnya si Nazira tuh anak TikTok banget guys. Daging yang deket tulang itu seger banget. Lembut banget. Hai Bun, oke, aku udah selesai makan dan ini sorry ya udah berantakan make upnya. Jadi aku sibuk banget hari ini ngurusin dokumen dan juga persiapan untuk mudik lagi ke Belanda. Mudah-mudahan semuanya lancar urusannya. Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan gimana aku bisa memulai YouTube channel dan juga berapa sih sebenarnya penghasilan Mama Hasya dari nge-YouTube gitu. Sebenarnya guys, kalau kalian mau tahu berapa penghasilan setiap YouTuber, kalian tuh gampang banget, bisa banget kalian ke Social Blade ya. Jadi itu tuh website untuk mengetahui pemasukan atau income dari seorang YouTuber atau YouTube channel. Namanya socialblade.com. Oke, ini aku mau masukin socialblade.com. Nah, ini tuh mereka tuh bakal memperhitungkan berapa pemasukan seseorang di dunia YouTube. Nah, di sini kamu tinggal tulis aja pemasukan Inces Bolang ya di sini tuh. Kamu tinggal tulis aja. Nah, langsung muncul guys. Nih. Langsung muncul aku di sini. Ya kan? Inces Bolang subscribernya berapa, terus berapa kali ditayangkan dan berapa video. So aku saat aku bikin video ini tanggal 28 Februari ada 676.000 subscribers. Yeay, thank you banget ya guys. Terus video aku totalnya dari pertama kali aku upload di tahun 2000, aku lupa sih, nanti dilihat ya di sini pertama kali uploadnya kapan. Itu ada 108 juta dan 548.000 di view orang atau ditonton orang. Ada totalnya 691 video yang sudah aku upload. Gitu. Aku nggak merasa aku paling keren gitu guys, nggak ya, karena masih banyak youtuber yang di atas aku pastinya. So di sini aku bakalan klik aja. Aku pertama kali bikin YouTube channel, bikin account di YouTube itu ada 6 September 2010. Memang udah lama banget ya. Tapi kayaknya pertama kali aku upload itu ini ada di Oktober 2018 guys. Ini video pertama kali aku yang cerita tentang culture shock part 1 di Belanda. Dan di sini total grade aku B, terus total di Social Blade aku ada di peringkat 21.462. Subscriber rank aku ada di ranking subscribernya di 1995 terbanyak dari seluruh dunia, dari YouTuber seluruh dunia. Dan video ranking aku ada di 78.494. Terus karena aku register YouTube channel aku ada di Belanda, jadi aku adalah YouTuber terbesar nomor 161. Bukan 10 besar ya guys, masih banyak yang lebih hebat-hebat di atas aku. Dan untuk di kategori aku, karena aku pakai kategori People and Blog, jadi aku ada di ranking 995 dari seluruh YouTuber yang menggunakan kategori yang sama. Gitu. Nah, the last 30 days, 30 hari terakhir, video aku ditonton 17.416.000.
Terus di 1 bulan ini aku mengalami kenaikan subscriber yang cukup banyak, yaitu 57.000 lebih atau 235% dari sebelumnya gitu. Jadi kayak 2 kali lipat lebih banyak daripada subscriber aku, kenaikan subscriber aku sebelumnya. Nah, estimated monthly earnings. Di sini ada estimasi berapa yang bakalan aku dapatkan uangnya. Ya, di sini ada guys, 4.400 sampai dengan 69.700 K atau 69.700 dolar atau 4.400, minimum 4.400 dolar USD atau sampai hampir 70.000 dolar. Nah, tapi buat kalian yang suka kepo nih, berapa sih pendapatan YouTuber yang punya subscriber sekitar 600.000 kayak aku, atau YouTuber yang punya yang punya subscriber sekitar hampir 3 juta kayak Mama Ina, Kakak Ina, si keluarga bahagia di Jerman gitu. So, di sini dia bilang pendapatan minimum ini yang sudah pasti aku bakal dapatkan. Jadi dia tuh bakalan ngitung dari setiap view di video-video yang aku upload dikali berapa banyak video yang aku punya gitu. Nah, di sini ada 4.400. Aku sendiri nggak tahu berapa sekarang 4.400 USD ya ke IDR karena oke. Nah, di sini pendapatan aku yang tertera itu sekitar 63.175.200. Ini yang sudah pasti akan aku dapatkan, alhamdulillah, dari YouTube untuk bulan ini gitu guys ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalnya oh ini kok sampai ke hampir 70.000 US dollar, itu mungkin hampir nggak mungkin ya guys. Kalau menurut aku, pengalaman aku jadi YouTuber hampir ini udah mau tahun keempat gitu, aku nggak pernah reaching atau mencapai angka yang ada di Social Blade yang tertinggi untuk per bulannya sampai 70.000 US dollar gitu. Kayak 7.000 aja nggak deh, 70.000 US dollar berapa sih? 1 miliar. Itu kayaknya nggak mungkin untuk seorang YouTuber bisa sampai pendapatan 1 miliar hanya dari AdSense aja. Karena walaupun aku di Belanda, aku di Eropa gitu, jadi pendapatan setiap YouTuber itu bisa bermacam-macam nilainya, tergantung viewersnya dari negara mana gitu guys ya. Nah, misalnya aku di sini sudah diprediksi aku bakal dapat uang sekitar 63 juta. Cuman karena aku tinggal di Belanda, jadi aku tuh memang ngikutin pendapatan iklannya Indonesia gitu, jadi bukan iklannya Eropa. Karena kalau YouTuber yang memang orang Belanda atau orang Jerman dan viewersnya orang Jerman, itu mereka AdSense-nya lebih gede lagi karena memang iklan di negara sana kan memang lebih gede nge-charge-nya gitu loh bun. Bayar iklannya tuh untuk slot di YouTube-nya itu juga lebih gede gitu. Nah, tapi kalau aku dapat sekitar 63 juta ya, aku sendiri sebenarnya belum tahu berapa pastinya, tapi itu yang udah pasti aku dapatkan segitu. Mudah-mudahan lebih dari itu. Cuman karena aku tinggal di Belanda, aku selalu sisihkan 50% itu untuk bayar pajak di Belanda gitu. Sebenarnya pajak aku nggak 50% banget, tapi kan aku juga ada biaya untuk bayar bookholder. Bookholder tuh apa ya? Bookholder tuh kayak orang yang administrasi aku, yang laporin pajak aku dan bikin administrasi aku lah gitu. Itu setiap 3 bulan sekali dan juga setiap setahun sekali gitu. Jadi setiap 3 bulan juga, terus ada setahun sekali yang memang laporan tahunan yang akhirnya aku diputuskan bayar pajak berapa. Jadi pajak aku itu rata-rata sebenarnya sekitar 40%, 40-50%, tapi aku selalu 50% udah pasti gitu. Nah, coba nih misalnya, oh Mama Hasya, tapi lumayan juga ya uangnya sampai puluhan juta. Mungkin kalau di Indonesia itu lumayan banget ya guys, tapi kalau untuk di Belanda uangnya juga lumayan besar. Tapi karena pajaknya juga besar, so aku selalu kasih mindset di otak aku kalau pendapatan aku setengahnya dari itu gitu. Terus juga karena aku bukan pegawai, yang kayak suami aku kan dia pegawai ya, dia tuh ada bosnya gitu, ada perusahaan yang menaungi dia yang bisa kasih dia uang holiday setiap tahun. Terus kalau misalnya dia nggak kerja karena sakit, dia tetap digaji. Kalau dia lagi holiday 5 minggu dalam setahun, holiday di luar hari besar dan juga tanggal merah, dia tetap juga dapat gaji gitu.
Nah, kalau aku juga siapkan ada dana darurat yang kalau misalnya aku lagi nggak bisa bikin video nih, hari ini aku sakit, atau misalnya minggu depan tuh aku sibuk banget, Hasya misalnya harus sekolah, udah mulai sekolah dan rumah nggak ada yang ngurus segala macam, sampai aku nggak bisa bikin video di 3 hari berturut-turut. Nah, itu udah pasti pemasukan aku berarti udah langsung berkurang. Anggap aja kalau misalnya memang pendapatan aku misalnya 60 juta, berarti seharinya kan aku 2 juta ya gitu. Tapi kalau 3 hari aku nggak upload video, berarti berapa yang hilang? Cuman ini tuh lagi tinggi setinggi ini karena memang view aku lagi naik ya guys. Jujur li, sebelumnya itu kalau misalnya view aku cuma normal aja seperti view-view yang kayak aku di Belanda, misalnya sehari 100k atau 80, 70k, 50 gitu. Itu juga income-nya jauh lebih kecil. Misalnya, nih aku buka di sini ada video-video aku yang juga waktu itu view-nya nggak terlalu besar, nggak sebesar yang sekarang. Aku berterima kasih banget. Jadi dengan aku mudik kayak gini memang orang jadi lebih penasaran apa yang terjadi sama aku dan Hasya di Indonesia gitu. Gimana aku ketemu keluarga aku dan segala macam gitu ya. Jadi di sini aku coba oke. Ada video 1 bulan yang lalu. Ini judulnya kenapa mertua usia pensiun di Belanda lebih banyak uang daripada anak-anaknya. So buat kalian, mungkin kalian udah pernah nonton video yang ini ya guys ya. Nah di sini tuh kalau kita ke Creator Studio, di sini ada lengkap, kita bisa lihat gimana performance video tersebut. Nah kita bisa klik ke Analytics, terus langsung ke Revenue. Nah ini dia revenue-nya, 47,7 euro. Ya dari 11 Januari sampai 26 Februari. Even ini udah 2 bulan guys, 2 bulan tayang. 47,7, anggap aja ini 48 euro ya. So 48 euro. Oke, jadi satu video itu 771.000. Nah yang tadi aku bilang kalau misalnya aku sampai dapat 60 juta, sebenarnya hitungannya bukan sehari 2 juta. Satu video setiap aku upload pasti dapat 2 juta, enggak juga. Misalnya video yang aku upload hari ini, di video ini misalnya aku dapat juga 700.000 gitu. Nah tapi kan orang-orang pasti akan nonton video-video aku, semakin orang kepo, semakin orang penasaran, semakin orang ketagihan atau addicting untuk nontonin kita, mereka juga pasti akan nonton video-video yang lain-lain gitu. Nah disitulah kita bisa generate lagi income kita, atau kita bisa nambahin lagi income atau pemasukan kita. Tapi biasanya yang aku dapatkan adalah misalnya sekarang 60 juta. Biasanya tuh aku nggak dapat segitu guys. Biasanya aku paling dapat sekitar 20 atau 30 juta sebulan. Ini aku open aja. Mungkin menurut sebagian orang, menurut teman-teman di rumah, uang segitu tuh banyak banget ya. Buat aku juga banyak banget. Tapi karena aku balik lagi, aku harus bayar pajak 50% di Belanda. Dan untuk biaya hidup di Belanda, alhamdulillah sebenarnya aku sudah dinafkahi sama suami aku untuk bayar kebutuhan segala macam. So misalnya bersih-bersihnya aku ada uang sekitar 15 juta sebulan dari YouTube aja gitu. Pastinya aku bisa bagi orang tua gitu kan, biayain sekolah adik. Sebenarnya adikku sih masih 50-50, aku sama papaku ya, sama abi tua yang bayarin misalnya dia ada butuh apa tambahan baru dari aku, dan aku kasih uang jajan tambahan juga untuk adik aku gitu. Atau aku juga butuh buat di Belanda kan juga misalnya dari uang 15 juta itu aku juga harus keluar uang buat bikin video itu sendiri gitu loh guys. Kayak misalnya aku mau belanja apa, unboxing makanan apa, mukbang apa, or ketemu teman, or beli kado buat teman apa segala macam. Terus juga aku harus nabung buat diri aku sendiri, buat dana darurat, buat liburan gitu. Karena aku selalu kalau liburan tuh biasanya aku beli tiket masing-masing sama suami, baru nanti kayak dia kebanyakan lebih keluar uang pastinya gitu. Karena biar gimana, dia tuh pemasukannya udah lebih tetap daripada aku ya. Aku kayak sekarang misalnya aku dapat 4.000 euro gitu misalnya ya. Tapi bisa jadi di bulan lain, di bulan depan misalnya aku dapat cuma 2.000 euro gitu, cuma 30 jutaan gitu. Atau bisa jadi nanti aku somehow aku nggak bisa upload video, jadi lebih nurun lagi gitu. Atau nanti kayak misalnya aku ada event tertentu yang dalam hidup aku, misalnya aku hamil atau melahirkan, terus orang jadi attention lagi, taruh perhatian lagi ke aku misalnya gitu ya. Jadi naik lagi, dan algoritma di YouTube itu
memang gimana ya, kita tuh nggak bisa ngebaca algoritma yang oh ini harus gini. Intinya kalau dari aku, kalau kalian pengen view-nya itu stabil, itu memang harus tetap upload setiap hari. Setiap hari tuh emang berat banget untuk upload setiap hari. Dulu aku nggak bisa upload setiap hari. Dulu aku upload itu seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, akhirnya seminggu 5 kali, sampai akhirnya aku bisa kejar ritme aku untuk bisa upload setiap hari gitu. Dan dulu jujur aja, dulu tuh aku semua ngerjain sendiri, aku upload setiap hari. Sampai akhirnya pas aku ada di sekitar 500.000 subscriber, aku mulai ada hired editor freelance. Dan sekarang editor aku sudah full time, alhamdulillah. Cuman ada di bagian-bagian tertentu yang memang aku juga harus harus aku kerjain sendiri. Misalnya kalau ada yang aku ngomong bahasa Inggris, aku harus subtitle sendiri. Aku ngomong bahasa Belanda, apalagi aku juga harus kerjain sendiri. Terus misalnya ada bagian-bagian yang kayak tolong ya bagian ini gitu, atau tambahin footage ini segala macam. Nah itu kita tetap harus ngerjakan sendiri, karena otak kita atau pikiran kita, kreativitas kita itu beda sama orang lain. Nah awalnya ketika aku mulai berpikiran oke, aku coba pakai editor mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jadi lebihnya masih aku yang kerjain sendiri gitu misalnya. Nah itu juga butuh proses hampir sekitar 2 bulan sampai aku bisa mengalahkan ego aku untuk bisa video aku orang lain yang kerjain. Cuman karena aku keterbatasannya tuh adalah aku nggak bisa ngirim file yang gede-gede banget. Jadi kalau misalnya dari satu video gini, biasanya filenya itu bisa sekitar 20 atau 30 giga. Nah kalau internetnya lagi lemot seperti pas aku di rumah ini ya, aku tuh harus banget aku satuin dulu dalam satu software editing aku file-file tersebut. Nah jadi dikompres, jadi ketika udah jadi satu filenya itu mungkin cuma 6 giga atau 5 giga, dan itu bakalan lebih gampang untuk diupload. Dan aku bakal upload ke Google Drive. Nanti ada tim editor aku yang download. Bentar ya guys, suami aku telepon. Oke bun, sorry banget, barusan Papa Hasya ngasih tahu kalau rumah kita udah terjual di Belanda. Yeay, jadi cepet banget ya guys. Hari Senin dipasarin, hari Rabu, Kamis, Jumat orang yang lihat. Terus hari Senin ini udah ada orang yang sepakat dengan harga yang dia tawar lebih tinggi. Gimana ceritanya aku belum bisa ceritain sekarang karena ini ngebahas masalah YouTube dulu bun. Oke, jadi aku memang dibantu sama jasa editor pada saat ini. Terima kasih Fadli yang sudah edit semua video-video aku dan Hasya semenjak sekitar 500.000 subscriber ya kan. Tapi 500.000 subscriber itu kapan ya guys? Kalau nggak salah bulan Agustus kalau nggak salah. Jadi sama editor ini baru sekitar setengah tahunan lah gitu. Nah untuk editor juga pasti ada biayanya kan. Jadi kalau kalian mau pakai editor itu biasanya kalau freelance mereka bisa charge per satu video. Nah satu videonya juga misalnya ada per 10 menit, per 20 menit, per 30 menit, atau misalnya per satu video yang minimal kayak 10 menit atau per 20 menit, nanti setiap 10 menit tambahan itu akan di charge lagi. Berapa sih biaya editor di Indonesia saat ini? Aku untuk bayar editor aku pasti pakai di Indonesia, karena untuk bayar editor Belanda tuh aku nggak sanggup guys, mahal banget gitu. Nah untuk pakai jasa editor ini biasanya untuk satu video itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Kalau kalian laki, kalian bisa dapat editor yang sekitar 100 atau 150 ribu. Tapi aku sarankan kalau kalian baru memulai dan merintis YouTube channel, jangan pakai editor dulu. Kenapa? Kalian harus bisa menguasai at least editing dasar yang kalian nambahin subtitle, nambahin judul, nambahin musik, nge-cut bagian-bagian yang tidak penting. Kenapa? Karena itu udah cost money banget, udah harus kayak bayangin tadi kan aku bilang misalnya aku sebulan itu rata-rata nerima bersih sekitar 15 juta setelah pajak ya kan, di video-video yang normal gitu viewnya. Kalau view yang sekarang memang lagi naik, makanya tadi aku bisa ada pops up di sekitar 60 juta gitu. Bayar pajak, kebutuhan sehari-hari, untuk editor. Nah untuk editor ini tadinya kan aku per video aja ya, kalau nggak salah waktu itu per video sekitar 200 ribu, tapi ada juga yang 250 ribu, 300 ribu, 500 ribu pun ada, 1 juta pun ada. Jadi tergantung skillnya si editor ini gitu. Nah
Kalau udah per bulan itu biasanya lebih mahal lagi guys. Maksudnya gimana ya, kalau per bulan itu hitungan persatuannya lebih murah, tapi karena kita bayarnya sebagai gaji full time dan kita juga harus ngeluarin uang tunjangan internet, tunjangan pulsa gitu, tunjangan hari raya juga ada. Jadi sama aja kayak kita memperkerjakan seseorang gitu. Nah itu kalau aku sendiri setiap bulannya ada di angka hampir 5 juta ya. Itu pun tidak termasuk kalau misalnya ada bonus-bonus ya guys. Misalnya bonus kayak bulan ini nih banyak yang lembur karena aku videonya kejar tayang, aku nggak punya stok banyak misalnya gitu, jadi bikin hari ini besoknya buat tayang atau 2 hari kemudian tayang gitu. Kalau di Belanda aku lumayan banyak stok, kayak sekitar 1 minggu tuh ada stok gitu, jadi aku nggak yang kejar-kejaran banget. Nah selama di Indonesia tuh banyak yang kejar tayang gini, jadi aku kasih ke tim aku untuk apa ya, uang tambahan lah gitu, uang jajan tambahan gitu. Di luar misalnya bonus, kalau misalnya videonya ada yang tembus 500k, videonya ada yang tembus 1 juta view kayak gitu, itu semua dibonusin lagi. Jadi itu ada pengeluaran yang udah pasti harus aku keluarkan gitu untuk membuat video-video di YouTube. Belum termasuk yang kalau misalnya aku mau bikin vlog, misalnya mau metik apel gitu kan, maksudnya untuk metik apel itu kayak kita harus naik bis atau naik kereta atau naik mobil, harus bayar tiket masuk ya, harus bayar apelnya. Kalau misalnya kita pikir semuanya dalam urusan bisnis, itu semua juga harus dibayar, ada cost-nya gitu. Terus juga misalnya kenapa kalian harus bisa mulai editing sendiri? Banyak banget tutorial. Jadi dulu tuh aku nggak pernah yang namanya les editing. Aku cuma pelajarin dari YouTube apa yang aku bisa kerjakan gitu. Aku kerjakan setidaknya layak tayang aja videonya, nggak yang dengan berbagai sound bombastis segala macem gitu. Itu jadinya kalau misalnya nanti editor kita lagi mudik, lagi ada ujian kuliah misalnya, lagi sibuk, lagi sakit, kita tetap bisa ada backup untuk kita bisa editing sendiri gitu guys. Jadi jangan menggantungkan diri 100% sama orang lain, karena walaupun dia sudah full time sama kita, tapi tetap akan ada hal-hal tertentu yang mungkin dia nggak bisa bantu kita gitu. So kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain tentang dunia YouTube, kalian juga bisa taruh di bawah. Dan juga aku tekankan, aku baru dapat penghasilan sebesar itu tuh baru di tahun ketiga inilah ya, ketiga ya, dari tahun 2021 awal. Sejak aku punya anak, terus sebenarnya video masak aku sebelum aku hamil pun udah banyak yang nonton gitu, tapi dulu pemasukannya nggak sebesar itu guys. Dulu tuh pemasukannya masih di bawah 10 juta rupiah per bulan gitu, kayak misalnya 3 juta, 4 juta. Nah bayangin aja kalau misalnya kalian pemasukannya baru segitu, gimana mau bayar editor gitu, bengek yang ada ya guys. Jadi banyak juga sih teman-teman aku atau orang-orang yang aku kenal gitu, yang mereka juga bikin YouTube channel, mereka sudah memang membayar editor sedari awal. Nah aku berpikir kayak gila, kalau dari awal aja udah bayar editor, satu video 200.000 gitu, itu dia pun mau upload terlalu sering pasti mikirin kan, aduh harus bayar editor terus nih, misalnya seminggu 5 video udah 1 juta setiap minggu gitu. Terus belum view-nya tuh kayak kapan naiknya gitu, terus harus kapan monetize-nya. Makanya kalau misalnya udah apa ya, menurut aku kalau misalnya kita bikin YouTube tapi udah terlalu di mindset bisnis banget, itu suka susah juga guys. Jadi bikin YouTube itu memang harus dengan niat yang kita sharing gitu. Karena apa? Rezekinya itu nyusulnya tuh nanti gitu, kita nggak pernah tahu kapan gitu. Aku aja baru bener-bener menghasilkan yang bisa aku meninggalkan pekerjaan sampingan aku yang lain gitu, yang aku udah nggak jagain anak tetangga, aku istilahnya udah nggak kerja sama orang, itu ketika aku sudah ada di 500.000 subscriber gitu. Ketika aku yakin, oh ya kayaknya setiap bulan pun aku dapat 10 juta pun itu udah alhamdulillah banget buat aku gitu. So jadi harus dipikir-pikir dulu ya kalau mau bikin YouTube tapi udah hire editor, itu bakalan bengkak banget pengeluaran kalian gitu. Dan jadinya kreativitas kalian tuh jadi berkurang, karena dikit-dikit kalian juga harus mikirin jatah untuk bayar editor gitu bun.
Tapi kalau aku sebenarnya sekarang menurut aku worth it banget aku mengeluarkan uang setiap bulan untuk tim aku gitu. Kenapa? Karena aku jadi punya banyak waktu untuk bisa ngerjain yang lain, misalnya bikin video ini, atau misalnya aku juga bisa masih masak untuk tetangga. Kalau di Belanda aku bisa ngurus Hasya, masih bisa ngurus suami, walaupun ya tetap sibuk juga sih ya guys ya. Tapi setidaknya aku tuh udah nggak perlu begadang-begadang lagi untuk setelah aku ngurusin Hasya gitu, untuk editing setidaknya 3-4 jam gitu. Jadi yang harus aku lakukan adalah ketika videonya udah beres, aku download dari Google Drive yang kita bisa akses sama-sama dalam tim aku. Terus aku yang memang upload sendiri. Tapi ya itu, upload itu juga makan waktu juga gitu. Jadi ya aku belum apa ya, kalau misalnya untuk masalah yang lebih detail-detail tuh juga aku masih ngerjain sendiri juga gitu guys ya. Terus kayak thumbnail itu bisa editor yang ngerjain, tapi kayak untuk kata-kata yang di thumbnailnya kayak gitu-gitu itu aku yang mikirin gitu. Jadi ya gimana ya, semua itu ada prosesnya, enggak yang tiba-tiba langsung punya duit, tiba-tiba bikin YouTube biar dapat uang banyak gitu. Enggak kayak gitu guys. Jadi di tahun pertama itu hampir tidak menghasilkan ya. Jadi aku baru menghasilkan di tahun kedua baru bisa monetize, dan gaji pertama aku waktu itu cuma 70 euro atau sekitar 1.200.000 pada saat itu kursnya. Terus habis itu nggak setiap bulan dapat segitu karena kita harus ngumpulin dulu view-nya sama subscribernya kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian lihat, berarti si kakak Ina yang subscribernya 3 juta itu jauh lebih banyak dong uangnya gitu. Belum tentu ya guys. Aku nggak tahu dia berapa di sini. Coba kita cari ya, kita kepoin si kakak Ina ini. Dia penghasilan rata-rata sebulannya berapa tuh sebenarnya semua YouTuber kalian bisa lihat kok. Deddy Corbuzier aja kalian bisa lihat gitu. Jadi sebenarnya subscriber itu tidak selalu menentukan seberapa banyak kita dapat uang gitu guys. Nah, dia sudah mengupload 521 dan subscribernya 2.970 ya. Pokoknya ada di sini nih, kalian tinggal lihat aja. Nah, yang bisa kita lihat estimated monthly earningnya dia adalah 1.800 US dollar sampai 28.000. Tapi yang selalu aku bilang, kalau kalian mau tahu seberapa banyak uang yang YouTuber ini dapatkan, selalu lihat yang terkecil, karena itu yang 99% sudah pasti dia dapatkan gitu. Nah, 1.800 US dollar ya. Sekarang kita lihat 1.800 US dollar. Sedangkan aku tadi 4.400 minimalnya untuk di bulan ini. Ingat, setiap bulan tuh pasti beda, tergantung view-nya, tergantung kreativitas kita, tergantung iklannya seberapa banyak yang ditonton, tergantung kontennya. Pokoknya bener-bener bervariasi banget. Kayak 1.800 US dollar to IDR 25.800.000. Jadi untuk kakak Ina, dia sudah 99% diramal sama Social Blade dia bakal dapat uang di bulan ini ya, 25 juta sekian. Tapi gaji bulan ini itu akan keluar bulan depan tanggal 21 guys. So kalau kalian pengen punya gaji dari YouTube, kalian harus siap-siap gajiannya tuh setiap tanggal 20 atau 21. Sebenarnya billingnya itu keluar tanggal 20, tapi biasa uang masuk itu tanggal 21. Tapi kalau tanggal 21-nya Sabtu Minggu, biasanya masuknya di hari Senin berikutnya gitu. Jadi ya udah, bersyukur aja, alhamdulillah udah punya penghasilan dari YouTube. Dan kalau misalnya kamu punya kreativitas, kamu punya channel, kamu tulis aja komentar kamu di situ pakai channel kamu. Mungkin ada teman-teman sesama YouTuber lain atau sesama penonton lain yang juga mau saling support untuk saling subscribe gitu. So thanks for watching. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat banget. Alhamdulillah, setidaknya uang yang aku dapatkan kali ini sekitar 60 juta sekian bisa menutupi biaya mudik aku yang harus bayar tiket, bayar karantina, jajan-jajan, ngajak keluarga. Jadi ya alhamdulillah ya guys ya gitu. Berkat support kalian aku bisa ada sejauh ini. Dan sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah, nanti akan aku bahas secara detail lagi, sedetail-detailnya, sejujur-jujurnya yang aku bisa. So assalamualaikum, om shanti shanti, om salam sejahtera, bye.